Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septiana Irianti. Saya di sini bersama dengan rekan-rekan saya, Desi Ranika, Rahmawati, Sofia Rizka Aufa, dan Nadia Rahma. Kami di sini akan mempresentasikan tentang meningkatkan kematangan karir remaja melalui bimbingan karir berbasis life skill. Kemudian di sini ada peta konsep meningkatkan kematangan karir remaja melalui bimbingan karir berbasis life skill. Yang pertama ada kematangan karir. Kematangan karir terbagi menjadi 3, pengertian, indikator, dan faktor. Kemudian ada bimbingan konseling atau BK, terbagi menjadi 2, ada pengertian dan tujuan. Kemudian ada remaja, dan yang terakhir life skill. Life skill terbagi menjadi 3, pengertian life skill, macam-macam life skill, dan karakteristik life skill. Kemudian, macam-macam life skill terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama personal, 2 sosial, dan 3 akademik. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian karir. Menurut Surya tahun 1987 dalam Budiman 2004 menyatakan bahwa karir dapat diperoleh melalui pekerjaan seperti tukang jahit, guru, atau dokter, dan dapat diperoleh melalui peran hidup seperti pemimpin masyarakat. Kemudian pengertian bimbingan karir. Menurut Winkel tahun 2004 menyatakan bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan tertentu, serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut. Kemudian tujuan bimbingan karir. Menurut Hir dalam Manhir tahun 1992, 163 sampai 164, tujuan bimbingan karir di sekolah menengah adalah sebagai berikut. Menunjukkan hubungan antara hasil belajar, nilai-nilai, preferensi-preferensi, aspirasi-aspirasi pendidikan, dan karirnya. Kemudian, menganalisa kompetensi pribadi sekarang dengan preferensi karir dan mengembangkan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk memperkuat keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dan memegang tanggung jawab dalam perencanaan karir dan konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian ada kematangan karir. Menurut Super Ilviandra tahun 1997 mendefinisikan kematangan karir sebagai bentuk kongruensi antara perilaku vokasional individu dengan perilaku vokasional yang diharapkan pada usianya. Saya akan melanjutkan yaitu yang pada indikator dan model kematangan karir. Dalam penelitian ini, kematangan karir yang diteliti lebih difokuskan kepada arah karir siswa, dikaitkan dengan dimensi sikap dan kompetensi dalam pemilihan karir dengan latar belakang keilmuan, yaitu jurusan yang sedang ditempuh atau ditekuni dijalaninya. Faktor-faktor kematangan karir sendiri yang dimukakan oleh Cerita Mandri Husain 6 meliputi sikap dan ada kompetensi. Kemudian ada faktor kematangan karir yang diklasifikasikan oleh Ilviandra yang mempengaruhi kematangan karir itu ada dibagi beberapa kelompok, yaitu ada bimbingan karir berbasis kecakapan hidup atau life skill. Bimbingan karir life skill ini secara garis besar dikelompokkan menjadi 2, yaitu kecakapan hidup yang berbasis umum atau general life skill, dan ada kecakapan hidup yang bersifat spesifik atau specific life skill. Kecakapan hidup yang bersifat umum atau GLS adalah kecakapan yang diperlukan oleh siapa saja, baik yang bekerja maupun yang belum bekerja atau yang sedang menempuh pendidikan. Kecakapan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kecakapan mengenal diri, personal skill, kecakapan berpikir rasional, thinking skills, dan kecakapan sosial, social skill. Kemudian
Ada penerapan bimbingan karir berbasis kecakapan yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada karakteristik bimbingan karir, ada strategi implementasi, dan yang terakhir ada karakteristik penggunaan bimbingan karir. Selanjutnya, kematangan karir. Kematangan karir adalah kemampuan individu untuk membuat pilihan karir dalam proses menuju kedewasaan akal yang meliputi penentuan keputusan karir, pilihan yang realistik, dan konsisten sebagai bekal di masa yang akan datang. Karir juga merupakan hubungan antar usia individu dengan tugas-tugas dan peranan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Tujuan bimbingan karir menurut Herda Manhiru: 1. Menunjukkan hubungan antara hasil belajar. 2. Menganalisa kompetensi pribadi sekarang dengan preferensi karir. 3. Memegang tanggung jawab dalam perencanaan karir dan konsekuensinya. Selanjutnya, manfaat bimbingan karir. 1. Bimbingan karir bermanfaat sebagai upaya agar dapat membantu seseorang dalam mengenali minat. 2. Memperluas wawasan seseorang dalam mengetahui pilihan karir. 3. Memberikan pengetahuan tentang berbagai karir. Konsep life skills. Life skill adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu memecahkan permasalahan hidup secara wajar dan menjalankan kehidupan secara bermartabat tanpa merasa tertekan. Kemudian menjadi proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi. Macam-macam life skill yaitu 1. Kecakapan personal, yaitu kecakapan yang diperlukan untuk mengenal dirinya secara utuh, mengutamakan kerja keras dan jiwa yang tahan banting. 2. Kecakapan sosial, yaitu meliputi kecakapan komunikasi dengan empati dan bekerja sama, harus membumi dan akrab dengan masyarakat luas. 3. Kecakapan akademik, yaitu kecakapan intelektual mengarah pada kegiatan yang bersifat keilmuan, diperlukan sikap ilmiah, kritis, dan objektif. Berikut ilustrasi gambarnya, bisa dilihat di PowerPoint yang ada. Remaja adalah perubahan fisik yang ditandai dengan munculnya hasrat seksual seiring dengan matangnya organ-organ seksual. Permasalahan sosial pada remaja berkaitan dengan hubungan antara pertemanan dan percintaan. Dalam bidang akademik juga kerap mengalami berbagai permasalahan seperti terganggunya kegiatan belajar karena percintaan. Permasalahan remaja yang tidak dapat dihindari ialah kesiapan karir, karena adanya tuntutan untuk persiapan karir. Hal ini berkaitan dengan rasa bingung dengan menentukan jenis pendidikan yang akan mengarah pada pemilihan jenis pekerjaan di masa depan. Kebimbangan karir pada remaja juga akan mempengaruhi tingkat kematangan perkembangan. Selanjutnya, hal ini berkaitan dengan rasa bingung dengan menentukan jenis pendidikan yang akan mengarah pada pemilihan jenis pekerjaan di masa depan. Kebimbangan karir pada remaja juga akan mempengaruhi tingkat kematangan perkembangan. Karena itu, diperlukan pendamping secara intensif dari tenaga ahli atau profesional atau konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan karir ini berhubungan dengan life skill dalam meningkatkan kematangan karir pada usia remaja. Selanjutnya, solusi bimbingan karir berbasis life skill untuk mengatasi persiapan karir dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, remaja harus memiliki semangat dalam meningkatkan pengetahuan, terutama dalam dunia kerja. Yang kedua, para pembina terus memberikan motivasi pada remaja untuk belajar ilmu pengetahuan, terutama dunia berkarir dalam hal kewirausahaan. Yang terakhir, para pembina harus terus memberikan informasi-informasi tentang dunia kerja dan kewirausahaan kepada para remaja.